Jadi barang siapa yang tidak mengenal diri, kalau kita duduk di majelis kita ini bukan untuk umum, ya kan? Ingat ini kan omongan kita ngaji. Barang siapa yang tidak mengenal diri, mustahil dia mengenal Allah. Itu. Kenapa? Kita ini kenapa disebut manusia? Tahu tak? Jangan asal pacak nyebut manusia. Kenapa ada kata-kata manusia? Manusia itu artinya makhluk Allah yang menyimpan rahasia Allah. Itulah manusia. Apa kata Allah? Al-insanu siri wa ana siruhu. Ini asal kata-kata manusia itu. Kalau kita ini tidak menyimpan rahasia Allah, tidak menanggung beban amanah Allah, titipan Allah, bukan manusia kita nih. Tidak disebut manusia. Itu. Itu dikenakan kita disebut manusia ini. Karena kita ini di samping mempunyai kewajiban menjaga amanah, menjaga amanah Allah ini. Yang kedua, kita ini, ya kan, punya kewajiban menjadi khalifah. Dua ini, itu disebut manusia kita nih. Tuh. Nah, jadi kembali kepada awal kita ngomong tadi, awal kita pembukaan tadi, ya. Jadi antara ilmu tauhid, ya kan, dengan syariah ini, ilmu hakikat dengan ilmu syariat ini, itu harus seiring sejalan, harus bergandengan. Tidak bisa di jalan masing-masing, tidak bisa di jalan dewek. Itu, ya kan? Nah, di mana buktinya tidak bisa di jalan dewek-dewek? Kami kita buktikan. Itu di sifat 20 ini. Salah satu dalam sifat 20 itu bahwa sifat Allah itu mukhalafatahu lil hawadis, bersalah-salahan dengan yang baru, tidak serupa dan tidak sama dengan segala sesuatu, baik itu zatnya maupun sifatnya maupun asma'nya, ya. Nah, lantas kita sholat, di dalam sholat ini, ya kan, di dalam sholat ini kita nak ngambil khusyuk, katanya nak ngambil khusyuk, kita arti kebacaan itu, ya kan. Nah, apakah ini yang disebut mengingat Allah? Sedangkan Allah bukan huruf, sedangkan Allah bukan bacaan. Allah tadi kan sudah dijelaskan. Ini salah satu contoh maksud aku. Allah tadi mempunyai sifat mukhalafatahu lil hawadis, tidak serupa dan tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak. Seperti contoh salah satu lagi, misal ini, kamu berzikir, di dalam zikir kamu yang kamu bayangkan wajah guru kamu, kira-kira mursyid kamu yang diingat. Ini artinya apa? Teori dengan praktek tidak
tidak seiring, tidak sinergi, tidak sejalan. Artinya menyala tidak? Nah, itu, ya kan? Itu maksud aku untuk kesini nih jadinya tadi. Gitu. Maka kita perlu tahu sifat 20. Dengan mengetahui sifat 20 maka sah kita menyebut subhanallah, maka sah kita menyebut la haula wala. Tidak mengenal sifat 20 itu beo, ngomong baik, mulut baik. Ya sekarang ku tanya, bagaimana kamu mengatakan Allah itu maha suci? Maha suci dari apa kalau tidak mengenal sifat 20? Suci dari apa? Artinya kan belok-belokan. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Lantas buat pertanyaan, suci dari apa? Maha suci dari apa? Ya kan? Nah, maka nak ngerti nyebut Allah maha suci Allah ini, maka nak disebut apa? Di dalam mana tuh? Di dalam sifat 20 itu, di dalam sifat 20 itu kan terbagi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, siapa yang tidak mengerti tentang sifat salbiyah ini, mana nak ngomong ke subhanallah? Bagaimana nak sah nyebut subhanallah kalau tidak cuma beo? Ya tahu beo kan? Burung beo. Ibu cantik, dengan cantik ngerti tak apa yang maksudnya cantik? Baca nyebut baik. Ya kan? Jadi barang siapa yang tidak mempelajari tentang sifat salbiyah ini, ya, kenapa sifat salbiyah ini dari sifat 20 itu dibagi 4 menjadi satu sifat sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Salbiyah ini fungsinya apa? Untuk menolak. Nah, perkiraan atau sangka-sangka yang tidak sesuai dengan keberadaan zat Allah. Salah satu contoh, Allah itu ada dikarenakan ada yang ada ke, ya kan? Padahal Allah itu kidam, sedia, tidak didahului sesuatu dan tidak diakhiri oleh sesuatu. Adanya Allah, adanya zat Allah tidak melalui proses, ya kan? Nah, barang siapa yang mengatakan Allah ini didahului, ada yang mendahuluinya, kasar ngomong ada ba dan ma, ditolak oleh sifat salbiyah ini, dinafikannya. Nah, ini itu tujuan guna sifat salbiyah ini, dikatakannya oleh sifat salbiyah bahwa sesungguhnya Allah itu apa? Sedia. Allah tidak diawali oleh sesuatu, tidak dikarenakan oleh sesuatu. Adanya Allah itu tidak ada dengan sesuatu. Nah, ini sifat salbiyah ini tadi. Maka itu tadi, barang siapa yang tidak ngerti tentang sifat salbiyah ini, ya kan? Bagaimana dia nak mengatakan Allah itu maha suci? Suci dari apa? Tujang. Itu salah satunya. Jadi maka perlunya kita mempelajari sifat 20 ini, perlunya kita mengkaji sifat 20 ini agar kita paham, agar kita tahu, ya kan? Apa Allah, siapa Allah, bagaimana Allah, ya kan? Nah, jadi sifat 20 ini yang dinamakan sifat 20 ini, di dalam mempelajari sifat 20 ini ada istilah wajib, mustahil,
jais. Di dalam kita mempelajari sifat 20 ini, wajib di sini pengertiannya bukan seperti pengertian syariah, bukan pengertian syar'i. Wajib pengertian syar'i dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi wajib, mustahil, jais di dalam mempelajari sifat 20 ini tidak seperti itu. Yang wajib dimaksud di sini adalah dengan istilah subut bahasa Arabnya. Artinya apa? Pasti. Pasti. Maksud wajib di sini. Bukan wajib seperti syar'i itu. Kalau wajib syar'i kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Hubungannya amalia, ya kan? Hubungannya amal dengan dosa, surga dan neraka. Nah, kalau wajib di dalam kita mempelajari sifat 20 ini, artinya wajib ini pasti. Apa yang kita sebutkan dalam sifat 20 ini, Allah itu pasti seperti itu. Mulai dari satu sifat 20 yang pertama. Yang pertama sifat ma'ani. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini sifat diri. Diri siapa? Ya kan? Diri zat. Cuman satu sifat nafsiyah ini dari 20 tadi. Apa? Wujud. Artinya apa? Ada. Nah, kembali ke wajib, mustahil, jais. Artinya wajib ada. Zat wajibal wujud. Tak? Itu yang dikatakan zat wajibal wujud tadi, wajib ada. Yang wajib ada itu zat Allah. Itu. Ini sifat sifat nafsiyah, sifat diri. Nah, sekarang wajib ada. Artinya zat Allah itu, wujud Allah itu ada. Benar tak? Ada kan? Kita merokok dulu. Nah, itu jangan. Makan Pak. Sambil makan, saya makan anak. Merokok dulu. Makan ini. Nah, mau lagi panas. Santai begitu. Itu gula. Dalam. Siapa yang nak bergula itu gula. Apa yang nak bergula itu gula. Kalau sakit panas. Saya Cuman balik ke nana nih, balik ke apa namanya? Balik ke kamera. Ada apa terus yang dijengok. Putar kali, main kan, goyang. Kita jengok habis. Kau. Gimana?
Ini kesana. Hah? Ya. Maksud apa tuh gantian nyimaknya tuh? Hah? Rasa sakit penonton. Ini putar ini. Kemana kemana? Para baca. Kalau jatuh kan manis. Kalau jatuh sama gula. Kami kan? Ini tangannya gue. Cuma pergi dulu, Boy. Tegak dulu. Ini pindah sana. Macam mulanya. Terus. Ngopi. Cak, ngantuk. Lihat tidur siang. Belum ngopi. Oh. Apa dia tu? Kerap. Nah, jadi masalah wajib tadi, ya kan? Maka di sini disebutkan awalu wajibinin alal insani ma'rifatul illahi bistiqoni. Artinya apa? Yang pertama sekali yang diwajibkan, yang wajib tegasnya di sini ini fardu ain. Artinya tidak bisa diwakilkan atas manusia di dalam mengenal Allah ini, ya kan? Dengan catatan, dengan anjuran, yaitu mencari ilmu yang menjurus kepada keyakinan, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, dasar untuk kita mengenal Allah, dasar untuk kita makrifat kepada Allah, ya kan? Maka dari dari waliullah, dari ulama-ulama terdahulu, ya kan, yang diajarkan oleh mereka tentang ilmu tauhid ini, yaitu mengacu kepada sifat 20 ini. Nah, yaitu disebut ilmu usul uludin. Nah, dasar hukum ilmu usuluddin ini telah yang disebut tadi, wajib, mustahil, jaiz. Nah, wajibnya di sini itu ada 2. Begitu juga mustahilnya ada 2. Jaiznya ada 2. Wajib yang pertama wajib akli durori. Nah,
yang kedua wajib akli nazari. Nah, durori ini akli durori ini, wajib durori ini artinya darurat, keadaan yang tidak perlu kita pikir-pikir lagi. Nah, contoh yang tidak perlu lagi memerlukan dalil, maksudnya, ya kan? Kalau air itu menuju ke tempat yang rendah, nah ini sudah wajibnya seperti itu, tidak perlu lagi dianukan ini, ya kan? Seperti yang baharu ini, yang namanya baharu ini itu rusak binasa, sudah seperti itu, ya kan? Kalau api panas, artinya tidak perlu lagi dianukan. Nah, sedangkan yang wajib yang kedua yaitu wajib akli nazari, nah ini memerlukan dalil untuk membahasnya. Itu baik itu dalil Al-Quran maupun hadis, ya kan? Nah, begitu juga masalah mustahil, ada dua juga, mustahil akli durori, mustahil akli nazari. Begitu juga jaiznya sama. Nah, yang disebut jaiz di sini, kalau menurut ilmu usuluddin ini, yang disebut jaiz itu itu boleh jadi, boleh tidak. Contoh salah satunya, Allah menciptakan makhluknya atau tidak menciptakan makhluknya, boleh baik, itu jaiz. Nah, perlu dipahami kan? Nah, di dalam kita mempelajari sifat 20 ini tidak terlepas dari itu. Wajib, mustahil, jaiz. Ya kan? Seperti sifat yang pertama tadi, sifat nafsiyah tadi, wujud ada, wajib ada, mustahil Allah tiada. Nah, model itu maksudnya, ya kan? Nah, berhubung kita ini sudah mahfum, sudah paham, sudah banyak ayat yang mengatakan Allah itu ada, tidak perlu lagi kita bahas di sini. Ya, kita yakini Allah itu ada. Hah? Ada, jadi nyebut ada. Nah, ada. Itu wujud Allah. Ada. Itu. Ya kan? Jadi zat Allah, diri zat itu wajib ada. Wajib ada. Kapan sudah wajib ada? Berarti wajib kita mengimaninya. Ya kan? Kita imani Allah itu ada. Nah, sekarang ini masalah wujud, sifat nafsiyah yang pertama sekali kita bahas. Sekarang kalaulah zat Allah itu, wujud Allah wujud ada, zat Allah itu ada, diri zat itu ada, ya kan? Yakin kan? Iman kan? Tidak ragu kan? Nah, sekarang ada pertanyaan. Itu tadi yang pertama aku buka tadi, kalau tidak salah,
sesuatu yang ada, ya kan? Sesuatu yang ada itu wajib atau mustahil bisa dikenal. Itu cara ngaji tuh. Wajib. Barangnya ada. Ya kan? Wujud. Di sini satu-satu kita anukan dulu, iman gitu dulu. Iman kepada Allah tuh Allah tuh ada. Zat Allah tuh ada. Diri Allah tuh ada. Iman gitu kan? Nah, kalau iman itu artinya apa? Yakin, percaya. Nah, sekarang kalau dia ada sesuatu yang ada, sesuatu yang ada bisa tidak dikenal. Wajib bisa, wajib atau mustahil? Wajib. Pasti bisa dikenal. Ya kan? Nah, kecuali barangnya tidak kati. Tidak. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Ya kan? Nah, inilah yang kita kaji. Kita kaji sifatnya sebagaimana perintah dia. Tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi izzatillah. Berpikirlah kamu, tafakurlah kamu tentang sifat aku. Nah, karena sifat ini apa? Sifat ini adalah kelakuan daripada zat. Tidak. Sifat ini adalah fi'il daripada zat. Sifat inilah menunjukkan adanya zat. Sifat ini tidak berpisah dengan zat. Sifat ini esa dengan zat. Di mana ada sifat, di situ ada zat. Di mana ada ilmu, pasti ada orang yang berilmu. Nah, setiap ada ilmu, pasti ada alimun. Setiap ada kodrat, pasti ada kodirun. Apa maksudnya? Sifat dengan zat tidak mungkin berpisah. Maka di mana sifat pasti ada zat di situ. Kalau bahasa kita kampung ini dulu itu ibarat di mana banyak anak belag, anak gabus, bawah itu ada emaknya. Jadi rumah itu. Ya, tapi bukan seperti itu. Ini kan mendekatkan paham. Tidak mungkin asapnya di sini, apinya di sana. Enak. Kalau asapnya di sini, pasti apinya di sini. Nah, itu dikatakan sifat dengan zat tidak berpisah. Kenapa kita disuruh mengkaji sifat? Kenapa tidak mengkaji zat? Zat Allah ini laisa kamislihi syai'un mukhalafatahu lil hawadis. Tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak. Nah, baik bentuknya, rupanya, warnanya, rasanya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang menyerupai. Jadi jangan sekali-kali kalau kita berzikir, kita berzikir dalam kamar, di dalam kita berzikir, ada suara apa? Kebanyakan ruang nih kan, ada sinar putih. Oh, ini Allah. Kafir. Nah, di sini guna kita mempelajari ini, Mang. Ya, seperti si Abdul Qadir Jalani waktu tafakur di dalam masjid sendirian, suara datang, Abdul Qadir Jalani, sudahlah, selesaikanlah, kau telah jamin surga. Apa jawab saya? Abdul Qadir Jalani, ya kan? Belarilah kau setan. Di bahasa kita nih, tahun ini nak nganggu yang baik. Tak? Apa kata setan? Dari mana kau Abdul Qadir Jalani tahu kalau aku ini iblis? Ya kan? Asal Abdul Qadir Jalani berilmu. Gitu.
apapun yang menyerupai, apapun yang mengaku tentang Allah, bukan. Jadi maka di sini mang, kalau kita nak bermain-main dengan hujah, ya nak main-main dengan hujah, tapi jangan dipakai. Ini sekedar anu baik, ya kan? Kalau Allah tuh hadir depan muka aku ini, aku terjangkau. Ya, minimal keludai rainya. Kenapa kita berani ngomong seperti ini? Kita berilmu. Maksudnya apa? Ini tadi bukan untuk dimain-main, bukan. Maksud aku ini supaya kamu paham. Artinya tidak ada apapun yang menyerupai Allah, bukan Allah. Bukan. Secanggih apalah kira-kira itu. Karena Allah tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu. Dia tidak pacak. Itu, ya kan? Di sini yang kita pahami. Maka si Abdul Qadir Jalani berani dia seperti itu. Kalau kita ini barangkali astagfirullahaladzim, lah dapat tebar malaikat dan sore ini lagi gitu. Ya, tapi si Abdul Qadir Jalani dia tahu, dia berilmu. Itu Allah berkalam tidak seperti itu. Gitu kan? Allah tidak menyerupai sesuatu. Disinilah kira-kira. Jadi dengan kita mempelajari sifat 20 ini, ya, satu persatu, sehingga kita mengenal siapa Allah ini, bagaimana Allah ini, apa Allah ini, ya kan? Kan tidak mungkin mang gawi-gawi absurd, bangsa istilah agak keren dikit bahasanya itu. Barang mustahil, barang bodoh. Menjalankan perintah tidak mengenal dengan yang punya perintah. Nah, ini banyak menjalankan perintah tapi tidak mengenal dengan yang punya perintah. Nah, itu padahal Allah berkata di dalam hadis qudsi, innallaha yanzuru qulubikum, sesungguhnya yang kupandang, kata Allah itu, hati kamu. Karena hati kamu itulah qalbu mukminun baitullah, tempat aku menilik, kata Allah. Ya kan? Mengucaplah kita beribu kali mengucap, Allah tahu kamu itu cuma di bibir. Nah, disinilah kadang-kadang kekeliruan wong yang tidak mengkaji masalah tauhid, kekeliruan wong yang tidak belajar masalah rukun kolbi. Banyak yang nak kita paham. Itu sifat nafsiyah. Satu wujud. Artinya sifat diri zat Allah wajib ada. Lawan daripada wajib ada, Adam. Apa artinya? Tiada. Artinya selain daripada zat Allah tidak. Yang lain tidak ada. Yang wajib ada siapa?
Allah. Yang wajib ada zat Allah. Yang wajib ada wujud Allah. Yang wajib ada diri Allah. Yang lain tiada. Tapi kenapa ada? Model itu. Ini kan nak kita anukan. Ini aku buka ini supaya jelas. Kalau aku ngomong yang wajib ada cuman Allah, yang wajib ada cuman zat Allah, enggak. Yang lain tiada. Kenapa yang lain ada? Itu. Nyatanya, realnya, sehari-harinya. Enggak. Selain daripada Allah ada. Nah, bagaimana wujud ini? Jadi wujud selain daripada Allah itu adalah wujud maujud, wujud musamma, wujud yang diadakan, wujud bukan wujud hakiki, wujud bayangan, wujud dari pikiran kita sendiri yang mengadakan ini ada. Tidak. Timbulnya oleh karena di sini. Tidak. Yang sebenar-benar wujud siapa? Allah. Walillahi masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun timur dan barat kata Allah milikku, kemanapun kamu hadapkan wajahmu disitulah wajahku kata Allah. Aku ini cuma tablik menyampaikan baik, ya kan? Jadi inilah dikata-kata di kita ngaji ini ada dua dalil, dalil Quran dan dalil nakli, dalil nas dan dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Yang itu satunya lagi nakli apa? Akal. Belajar ngaji ketuhanan ini, belajar ngaji ke tauhid ini harus akal kita nih encer, nak basah, jangan otak kering. Itu, ya kan? Itu masalah wujud tadi. Jadi kalau kita sudah paham di sini pengertian wujud ini, kita sudah bisa menafikan segala sesuatu yang wujud musamma ini, wujud bayangan ini, wujud yang bukan wujud hakiki ini, ya kan? Karena yang wajib ada, yang wajib wujud siapa? Allah. Selain daripada Allah wajib tak? Tak wajib. Maka kita ni lawannya, makhluk ni lawan daripada sifat wajib bagi Allah ini. Kalau Allah ada, kita tak kata itu. Kalau Allah ada dengan sendirinya, kita dengan proses, kan? Kalau Allah itu kekal, kita hancur, binasa. Kalau Allah mendengar, kita peka, tuli. Kalau Allah melihat, kita buta. Itu lawannya terus. Kalau Allah berkata, kita bisu. Jadi mana? Nah, di sini nak dipahami. Maka kalau kita sudah mulai paham dengan sifat 20 ini, insya Allah jalan kita benar, beribadah kita benar. Kalau selama ini aku sholat karena aku gagah di aku, ya kan, kuat di aku, kemampuan aku. Setelah kita melihat di sifat ma'ani kagetnya, ternyata apa? Tidak kata apa-apa ini. Nah, di sini nak kita pahami.
ya, dikit-dikit kita pahami. Itu. Jadi mulai dari sifat wujud ini kita lah dapat paham dikit, ya kan? Paham dikit bahwa tidak ada yang wujud melainkan zat Allah. Nah, yang ada ini sangko-sangko, sangka-sangko. Itu mantap nian, bukan tidak mantap nian, sangko-sangko, wujud sangko-sangko, ngerti tidak wujud sangko-sangko? Bukan wujud sebenarnya, dari tiado diado ke kaget kembali tiado. Nah, sedangkan yang kekal siapa? Allah, zat Allah, wujud Allah yang kekal. Itu, ya kan? Wujud kita ini wujud sangko-sangko, wujud bayangan. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya kamu itu sekarang ini dalam keadaan tidur. Setelah kamu bangun dari tidur, itulah kamu mati. Sekarang ini kamu dalam keadaan tidur. Apa dimaksudnya? Ini itibar. Artinya kejadian kita sekarang ini kejadian seperti mimpi, bukan kejadian sebenarnya. Setelah kita mati kaget, nah baru itu sebenarnya. Itu terbalik tuh. Nah, uang ini banyak nyangko inilah yang sebenarnya lah, begagah-gagahan, ya kan? Padahal yang sebenarnya itu kaget. Nah, maka sebelumnya, sebelum kita ke situ, segala sesuatu amanah Allah ini pertama sekali kewajiban kita jagonya, memeliharanya. Nah, jangan sampai kira-kira pas dipinta oleh yang punya, pas dipinta oleh yang hak, pas yang hak nak ngambeknya tidak sesuai lagi dengan pertama. La gompel galo, la rusak galo. Hah? Jadi ada ilmunya supaya kita ini tadi tidak lagi terbebani oleh amanah ini, supaya kita tidak lagi bertanggung jawab terhadap amanah ini. Maka apa? Sebagaimana dinukil dalam Al-Quran itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini daripada Allah, kembali kepada Allah. Nah, sebelum dipinta kembali ke ini titipan penggani. Kamu ngetipin aku. Selama kamu titip ini, selama ini aku pegang, selama itu pula aku bertanggung jawab, selama itu pula aku punya beban. Supaya aku tidak bertanggung jawab lagi, supaya aku tidak punya beban lagi, bagaimana? Kembali ke orang mengani. Ini mengani, punya mengani korek ini. Kalau di bahasa kita Palembang, seren balak perahu. Mulai saat ini aku tidak tahu menau lagi. Bebas kita. Bukan setelah mati itu baru mengembalikannya lagi sekarang ini. Nah, kembali ke itu.
Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, itu kata guna lagi. Tuh. Ya kan? Jadi sekarang ini, nah bagaimana ilmu cara mengembalikannya? Ini supaya kita tidak lagi ada tanggung jawab, tidak lagi ada beban, ya kan? Inilah yang disebut mengesahkan Allah. Itulah yang disebut mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan ucapan, ya kan? Mengesahkan Allah itu dengan ilmu. Apa yang disebut mengesahkan Allah? Bukan Allah itu ahad, bukan Allah itu esa, bukan seperti itu mengesahkan Allah. Kalau Allah itu maha esa, Allah itu ahad, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, budak taman kanak-kanak pacar, ya kan? Budak kecil bisa. Jadi bagaimana yang dimaksud mengesahkan Allah? Karena ini kita perlu kita kaji, mang. Itu jang. Tidak bakal dapat ilmu seperti ini duduk di majelis taklim. Iya, tidak bakal dapat. Karena yang kita dapat di sana cuma apa? Zikir, 1000 kali. Tak? Kira. Bukan kita nyalah itu. Bukan. Iya, kita tidak ada nyalah itu. Itu benar, tapi duduknya di syariat. Nah, itu maksud aku tuh. Ya kan? Nah, bagaimana cara mengesahkan Allah? Inilah sifat 20 ini. Apa maksud mengesahkan Allah? Kita kembalikan segala sesuatunya kepada yang hak. Siapa yang hak? Allah. Kita kembalikan segala sesuatu ini kepada Allah, termasuk diri kita ini. Itu yang disebut mengesahkan Allah. Aku tidak hidup, yang hidup Allah. Aku tidak kuasa, yang kuasa Allah. Itu yang dikatakan mengesahkan Allah itu. Ngerti tidak? Nah, insyaallah. La tatazaratin illa biiznillah. Tidak bergerak sebesar zarah pun kalau tidak karena Allah. Ini yang kita katakan mengesahkan Allah itu. Bukannya Allahu ahad. Itu. Maka dikatakan kenapa di dalam qul huwallahu ahad Allahu samad itu tidak ada kata-kata ikhlas, kok disebut ayat al-ikhlas? Kenapa? Cari kata-kata ikhlas di situ, ada? Tidak ada. Ya kan? Tapi dikatakan ayat al-ikhlas. Apa yang disebut ikhlas? Nah, dipahami. Itu. Yang dikatakan ikhlas itu tidak ada lagi kata-kata kalau bukan karena aku, kalau dak tu, kalau bukan mak itu, tak katik lagi. Nah, kalau dak tu, kalau dak tu, nak dak katik lagi istilah kalau dak tu ni. Ini disebut ikhlas. Ya. Beribadah disebut beribadah yang ikhlas yang bagaimana? Kalau beribadah mengharap surga takut dari neraka itu bukan ikhlas namanya, bertujuan. Tidak. Nah, bertujuan. Padahal kata Allah sendiri dia omongkannya liman kana pamay ya'mal amalan solihah wa la yusrik fi ibadi rabbi ahada. Di dalam kamu melaksanakan amalan baik, amalan solihah,
Jangan sekali-kali kamu berlaku musyrik atau menyandingkan aku dengan sesuatu, kata Allah. Apa menyandingkan sesuatu ini? Kita tanpa kita sadari. Banyak yang tidak sadar terkena di syirik kopi ini, ya kan? Itu merasa adanya kemampuan di kita. Kalau kasar ngomongnya bagaimana nih, kalau dijengok mertua nak dibagusi sholat ini, dah. Jangan sampai wong kampung ni tak tahu, egek-egek jalan ke masjid, no. Jangan sampai tak tahu, pakai baju baru, pakai sarung, no. Itu kan kira-kira. Nah, bukan salah, dah. Yang kita takutkan tu kalau terkena. Kalau tak terkena ya bagus. Itu. Nah, kita belajar ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan itu. Maka dikatakan sesungguhnya yang pertama sekali yang dipandang Allah, yang ditilik Allah itu hati. Maka dikatakan qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasholla. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Dengan mensucikan hatinya dia bisa mengenal Allah. Apabila dia sudah bisa mengenal Allah, maka dia bisa mendirikan sholat untuk mengingat Allah. Ya kan? Itu. Jadi mustahil wong bisa mengenal Allah kalau hatinya tamak, serakah, labah, iri, dengki. Ini dikatakan penyakit hati. Ya kan? Penyakit hati. Nah, sementara kita ambil sejarah Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bertemu kepada yang maha suci lagi ikan. Ada dibersihkan, dibaiat oleh malaikat. Jangan ada lagi unsur duniawi ini. Yang ada hanya unsur samawi, hanya unsur langit, kira-kira itu. Nah, begitu juga kita. Ya kalau hati masih murat-marit, itu kita dewek lah yang tahu masing-masing. Nak zikir sampai kira-kira, nak menyebut nama Allah itu baik 30 kali lagi, 33 kali kira-kira lagi kelamuan. Ya, lagi kita sholat belum apa-apa, belum satu rakaat, pikirlah kemana-mana. Ini nak nunjuk apa? Yang pertama sekali hati ini berkarat. Pertama sekali, ya kan? Nah, dasar daripada kita mengkaji ketuhanan ini, yang pertama sekali hati nak dibersihkan. Hati itu. Maka dikatakan dalam surat Al-A'la tadi, ya kan? Sabisma tadi. Itu, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya sehingga dia dapat mengenal Allah dan mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholatnya yang ketiga, tidak, bukan yang pertama. Membersihkan hati dulu,